Bapak, Ibu, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendengar dalam bacaan pertama dari kitab Yesus bin Sirach. Selama 1 minggu ini kita akan mendengarkan dari bacaan pertama dari kitab Yesus bin Sirach ini. Yesus bin Sirach adalah salah satu dari kitab yang masuk dalam kelompok deuterokanonik. Artinya kitab yang dimiliki oleh orang Katolik. Yesus bin Sirach ini, kitab ini ditulis sekitar tahun 200 sampai 180 sebelum Masehi. Dan pada masanya bangsa Israel berada di bawah bayang-bayang kejayaan Helenis, kerajaan Yunani. Di bawah bayang-bayang kekuasaan Raja Seleucid atau pengganti dari Alexander Agung. Bin Sirach mengajarkan bahwa hidup secara baik akan diberi ganjaran dan kejahatan akan dihukum. Sedangkan teks yang kita baca hari ini, yang kita dengar hari ini, bicara tentang ibadah yang benar. Ibadah yang benar yang mendatangkan ganjaran. Apa itu? Kita mendengar tadi, ibadah yang benar itu memenuhi hukum Tuhan dan memperhatikan segala perintahnya. Itulah ibadah yang benar, yang setara dengan kurban keselamatan. Ibadah yang benar itu membalas kebaikan hati orang lain, tahu berterima kasih. Ibadah yang benar itu memberi derma dan memberi persembahan dengan murah hati dan dengan hati yang riang. Dan Tuhan akan membalas kemurahan hati 7 kali lipat. Ibadah yang benar ini kontras dengan ibadah palsu yang disebutkan dalam bab sebelumnya. Ibadah yang palsu itu adalah suap kepada Allah, yaitu mempersembahkan kurban dari hasil rampasan, berlaku tidak adil, memeras orang miskin, dan korup. Maka Yesus bin Sirach mengajarkan kepada orang muda agar melakukan ibadah yang benar, yang memperhatikan keadilan dan mengembangkan kemurahan hati. Itulah ibadah yang akan mendatangkan ganjaran. Ganjaran berlipat ganda juga akan diberikan dalam Injil kepada siapa saja yang mempercayakan hidupnya secara total kepada Yesus, sekalipun disertai dengan penganiayaan, dengan kesulitan. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali diliputi oleh kecemasan akan kelangsungan hidup kita, akan pekerjaan-pekerjaan kita, akan kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi. Karena itu, kita kerap kali berpikir tentang untung rugi ketika hendak melakukan sesuatu. Dan itu sangat wajar, sangat normal. Petrus dalam Injil hari ini barangkali mewakili pikiran kita. Petrus mengatakan, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Apa yang akan kami dapatkan? Kita pun barangkali juga sering berpikir seperti Petrus. Tuhan meminta kita untuk mengikutinya secara total. Mengikuti Yesus secara total artinya berani keluar dari zona aman
dan melakukan ibadah yang benar. Ada banyak contoh ibadah yang tidak benar. Ibadah yang tidak benar memuji Allah tetapi mengabaikan sesama. Menyebut nama Allah berkali-kali tetapi menghakimi orang lain dengan tidak adil. Menindas orang lain, berlaku diskriminatif. Ibadah yang benar, ibadah yang keluar dari zona aman dan mengarahkan hati dan perhatiannya kepada sesamanya. Tuhan berjanji, pada masa ini juga Ia akan menerima 100 kali lipat dan di masa datang akan menerima hidup yang kekal. Itulah ganjaran bagi orang yang melakukan ibadah yang benar. Mari kita jadikan hari ini sebagai kesempatan untuk mewujudkan ibadah yang benar itu dalam tindakan-tindakan yang konkret, lewat pekerjaan-pekerjaan kita, lewat tanggung jawab yang kita ambil, kita laksanakan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi Anda sekalian. Amin.